Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini untuk pembahasan soal UTS, pengantar ilmu ekonomi dan matematika ekonomi. Teman-teman tentu saja bisa lihat soalnya sama persis dengan yang teman-teman dapatkan pada ujian sebelumnya. Diketahui sebagai simulasi data beras yang berada di kota Jambi sebagai berikut. Misalkan ya, harga per unitnya misalkan 5 dikali dengan 3 digit NIM terakhir teman-teman. Kemudian 5 dikali NIM, 6 dikali NIM, begitu juga seterusnya. Ya, NIM. Jadi kalau teman-teman NIM-nya 001, jadi otomatis ini dikali 1 ya. NIM-nya diganti 1, berarti 5 dikali 1, hasilnya 5. Kalau misalkan NIM teman-teman 125 misalkan, berarti otomatis dikalikan 125. Begitu juga berarti seluruh kata NIM ini diganti dengan 125. Jadi 5 dikali 125, 6 dikali 125, 10 dikali 125, sampai seterusnya. Sampai di sini 130 kali 125. Nah, ini datanya otomatis berbeda-beda setiap mahasiswa. Oke, kita lanjut. Misalkan ini NIM-nya kita pakai 001 ya, teman-teman. 6 jadi 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25. Ini untuk harga barang. Kemudian jumlah barang yang diminta 100, 100, 80, 80, 60, 40, 40, 20, 20. Kemudian di sini 50, 50, 70, 70, 90, 90, 110, 130, 130. Oke, ini untuk datanya. Kemudian langsung kita lihat pertanyaan nomor satu, misalkan fungsi permintaan. Oke, rekan-rekan. Yang tentu saja rekan-rekan perlu pahami, ini datanya tidak konsisten seperti yang di buku. Kalau di buku kan misalkan harga unitnya 5, jumlah barang yang diminta 100, jumlah barang yang ditawarkan itu 50. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Kemudian konsistennya bagaimana? Konsistennya coba lihat. Kalau di sini datanya cuma 10, 80, 70, ya, harganya naik setiap 5 satuan. Nah, oke, teman-teman bisa lihat misalkan. Oke, kalau datanya hanya yang kuning saja, coba kita lihat bentuk konsistensinya. Setiap harga itu naik 5 satuan. Jadi 10, jadi 15, jadi 20, jadi 25. Kemudian jumlah barang yang diminta turun 20 satuan. Dari 100 menjadi 80, 60, 40, 20. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan, teman-teman bisa lihat juga, naik 20 satuan. Menjadi dari 50 menjadi 70, 90, 110, 130. Kalau datanya hanya yang kuning, teman-teman, otomatis teman-teman bisa menggunakan teknik pemilihan titik seperti yang ada di buku. Namun, karena datanya ada yang tidak konsisten, karena ini naik 1, ya, menjadi 5 menjadi 6 di harga, kemudian 6 jadi 10, ini kan tidak konsisten. Ini naiknya cuma 1, 6 ke 10 naiknya 4, kemudian naik 1 lagi, naik ke 4, naik 1, tidak konsisten dia. Jadi kalau tidak konsisten, pendekatan yang paling masuk akal adalah pendekatan regresi untuk menentukan fungsi permintaan maupun fungsi penawarannya. Oke, kita coba mulai rekan-rekan sekalian. Tentukan fungsi permintaan. Oke, ini rumusnya untuk fungsi permintaan. Rekan-rekan bisa insert, kemudian equation, persamaan, ya. Kemudian Y sama dengan, ini pendekatannya regresi ya. B0, misalkan kita langsung saja ke beta. Kita coba cari beta. Beta 0 ditambahkan di sini buat kembali
beta 1, kemudian X1, ya ini pendekatan regresi, nanti kita coba. X1 ditambah, nah ini teman-teman ya, ini sebenarnya ada indeks I-nya ya, tapi kita coba gunakan yang sederhana saja dulu, tidak perlu sampai mengidentifikasi indeks. Kemudian di sini rekan-rekan tulis error seperti ini ya. Ini adalah model regresi. Kalau kita menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi, ini bisa diterapkan menjadi ini karena untuk fungsi permintaannya, fungsi permintaan, jadi di sini kita buat indeksnya P demand, D itu demand atau permintaan rekan-rekan. Kemudian di sini tulis B0, beta 0, kemudian ditambah beta 1, ini kita X1-nya kita ubah menjadi Q D, kemudian baru ditambahkan dengan error, ya galat. Nah ya, kalau bahasa Indonesia itu. Kemudian kalau kita ingin melakukan, yang kita tujuan kita adalah menaksir sebenarnya atau mengestimasi beta 0 dan beta 1-nya ya. Ini untuk digunakan sebagai fungsi di permintaan. Oke, sehingga beta 0 ini kalau ditaksir itu rumusnya menjadi B kecil B kecil. Nanti kita coba tulis ya, rekan-rekan. Jadi kalau beta 0 dan beta 1 ini kita taksir itu menjadi seperti ini biasanya penaksirannya. B1 kecil ini sama dengan rumusnya itu. Jadi teman-teman buat seperti ini, fraction ini. Kemudian di sini adalah sigma, teman-teman bisa gunakan operator sigma. Nah, ini seperti ini. I, ya ada indeksnya sebenarnya. I sama dengan 1 sebanyak datanya sampai misalkan ke N ya. Kemudian di sini adalah XI ya. Sebenarnya kalau rumus regresinya kan sini XI ya. Kalau mau diganti menjadi QD juga tidak masalah sebenarnya. Kalau mau kita ganti langsung QD ya. Kemudian sigma lagi ya sebanyak I sama dengan ini kalau misalkan masih bingung I sama dengan I dari 1 sampai I sampai dengan N ya. I dari 1 sampai dengan N. Ya, cara membacanya seperti itu. Kemudian sini juga dari 1 I sama dengan N. Ya. Sini adalah PD-nya. Nah, ini yang menjadi bagian di sini ya. Kemudian dikurangi ya. Dikurangi dengan N banyaknya sampel. Ya, kebetulan di sini adalah 10, kemudian dikalikan dengan sigma ya. I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Di mana ini adalah perkalian dari PD dan QD. Selanjutnya yang ini adalah gunakan script untuk gunakan juga tanda kurung ini, kemudian ditambahkan sigma I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Sini
PD-nya dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurangi dengan N, dikali dengan sigma, I sama dengan 1, I sama dengan N, ini menjadi oh maaf, di sini Q ya. QD ya, pangkat 2. Oke. Kemudian ini untuk rumus B1 untuk menaksir beta 1 itu rekan-rekan. Sedangkan untuk B0 atau menaksir beta 0 kita gunakan rumus yang ini. Ini rumusnya ada banyak di internet tentu saja ya. Kita taksir juga beta 0 itu sama dengan ini gunakan fraksi juga. Ini ya. Sigma kita bisa gunakan I sampai dari 1 sampai I sama dengan N. Kemudian rekan-rekan bisa tulis sini adalah PD-nya. Kemudian di sini adalah N. Kemudian dikurangi dengan B1. Sini adalah sigma I dari 1, kemudian I sampai ke N. Sini adalah XI atau kalau dari ilmu ekonominya langsung ubah saja menjadi QD, kemudian dibagi dengan N, rekan-rekan. Ini untuk rumusnya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk memudahkan penghitungan manual kita. Kita lihat sebenarnya yang dibutuhkan adalah melihat rumus ya. Melihat rumus, QD kita sudah punya datanya, jumlahnya juga kita bisa jumlahkan, PD juga kita punya datanya ya. Jadi kita bisa jumlahkan. Kemudian kita lihat di sini ada persamaan P dikali dengan Q ya. P dikali dengan Q kita tidak punya datanya, sehingga kita butuh tabel tambahan. Oke, rekan-rekan bisa buat seperti ini. Ya, kita fokus ke permintaan saja dulu. Jadi ini bisa kita hilangkan, rekan-rekan. Oke. Kalau misalkan ini kita tulis sebagai PD, rekan-rekan bisa lihat, perhatikan dengan seksama. PD, sini ya. Ini kita tuliskan misalkan dengan QD. Jadi teman-teman bisa tuliskan di sini dengan QD. Sehingga kalau teman-teman melihat rumus itu adalah PD dikali dengan QD. Teman-teman bisa lihat. Layoutnya saya rapikan terlebih dahulu. Sehingga ini dikalikan saja rekan-rekan. Jadi hasilnya adalah sini 500 otomatis ya. Saya perkecil saja biar lebih gampang untuk dilihat. Di sini tentu saja 600. Kemudian di sini 800.
kemudian di sini 880, kemudian 900, kemudian 960, kemudian 800, kemudian 840, kemudian 500, kemudian 520. Ini untuk hasilnya, perkalian antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian kita lihat lagi rumusnya teman-teman. Yang kita butuhkan adalah, kalau ini jumlah dari KID-nya dipangkatkan 2, kita sudah punya data KID tentu saja. Tinggal dipangkatkan 2, nanti jumlah dari ini KID-nya. Kemudian kita butuh Ki kuadrat D ya. Jadi ini dikuadratkan dulu baru nanti dijumlahkan ya. Coba lihat. Ini dikuadratkan terlebih dahulu baru nanti dijumlahkan. Otomatis kita butuh kolom baru. Sehingga kita bisa buat misalkan kita tambahkan saja di sebelah kanannya menjadi Ki pangkat 2. Seperti ini, bisa di-copy saja rekan-rekan sekalian. Hasilnya adalah otomatis yang ini 10.000 ya. Karena ini 100 pangkat 2 ya, jadi 10.000. Begitu juga sampai ke bawah, dipangkatkan 2 semua. Ini masih 10.000. Kemudian ini 6.400, 6.400, 3.600, 3.600, 1.600, 1.600, 400, 400. Jangan lupa kita tambahkan teman-teman, rekan-rekan sekalian, untuk totalnya ya. Totalnya itu di sini. Oke, mohon maaf, kita coba untuk layoutnya, kita marginnya kita perkecil terlebih dahulu biar ini kan terlihat semua ya. Ini misalkan kita hapus dulu kolomnya rekan-rekan sekalian. Nanti kita coba tambahkan lagi. Karena kita butuh satu kolom untuk total, jadi kita tambahkan di sini rekan-rekan sekalian. Ini kita buat, kita bedakan saja, berikan warna kuning juga boleh. Ini totalnya teman-teman, kalau teman-teman jumlahkan ya, 5 tambah 6 sampai yang di bawah ini totalnya adalah 155. Kemudian ini ada totalnya 600 teman-teman. Kemudian ini ada 7.300. Kemudian ini ada 44.000. Nah, ini totalnya semua. Selanjutnya kita akan pindahkan. Ini kan totalnya sudah ada. Jadi ini tinggal diganti saja. Angkanya. Total KID-nya teman-teman bisa lihat di sini ada 600. Untuk lebih mudah kita buat tanda kurung saja. Ganti 600. Jumlah PD-nya ada 155. Teman-teman bisa lihat juga. Kemudian N-nya otomatis jumlah datanya. Ada 10 kita ya. N kita ganti saja. Jumlah datanya 10. Kemudian fungsi P dikali D. Kemudian dijumlahkan. Ini totalnya yang di sini. Nah, bisa dilihat perkalian dari 10 dikali 7.300 atau 7.300. Kemudian totalnya dari KID, teman-teman bisa lihat 600 di sini KID-nya. 600 pangkatkan 2. Kemudian di sini 10, otomatis yang Ki kuadrat dijumlahkan seluruhnya ini.
Q-nya dikuadratkan dulu, kemudian baru dijumlahkan. Ada sigma di sini. Menjadi 4.400. 44.000, maaf. 44.000. Kalau rekan-rekan lanjutkan di sini, otomatis yang kita dapat nanti kalau dilanjutkan ya. Ini adalah 93 ya. 600 dikali 155 itu 93.000. Oke. Oh, maaf, kita rapikan saja yang ini. Kita lanjutkan saja. Biar lebih gampang untuk dilihat ya, rekan-rekan sekalian. Ini hasilnya adalah 93.000. Kemudian di sini hasilnya adalah 10 kali 7.300 itu 73.000. Kemudian 600 pangkat 2 hasilnya. Kita bisa lihat 360.000, rekan-rekan. Kemudian ini juga 10 dikali 44.000 jadi 440.000. Kalau kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini misalkan kita lanjutkan lagi. Hasilnya 93.000 dikurangi dengan 73.000. Ini hasilnya adalah 20.000. Maaf. 20.000. Kemudian 360.000 dikurangi dengan 440.000. Itu hasilnya adalah negatif dari 80.000. Ya. Kalau kita lanjutkan lagi, hasilnya adalah negatif 0,25. Begini hasilnya teman-teman. Ini untuk B1-nya. Selanjutnya yang kita cari adalah B0. Ya. Ini kita turunkan saja tabelnya untuk lebih mudah. B0. Kita copy saja rumus yang di atas. Nah, ini. Kemudian teman-teman biar mudah memahaminya. B0. B0 itu apa, Pak? B0 itu ini ya, sigma dari harganya, PD-nya. Kita bisa lihat, copy saja. Ini berarti 155. N-nya berapa? Jumlah sampelnya 10 ya. Kemudian di sini berapa? B1-nya kan sudah ada. B1-nya adalah karena ini negatif ya, B1-nya negatif 0,25 dikali dengan negatif ya, menjadi positif. Sehingga di sini positif, B1-nya 0,25 ya. Total QD-nya adalah 600 ya. Bisa rekan-rekan lihat semua, N-nya tentu saja 10. Kalau mau dilanjutkan, bisa kita uraikan jadi 15,5. Ini untuk 155 dibagi dengan 10. Kemudian ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 30,5. Oke. Sehingga ini bisa kita tulis fungsi permintaan sesuai dengan data yang ada adalah kita tulis sesuai dengan fungsi yang di atas kan, ya yang ini. Kita tulis PD sama dengan B0. B0-nya adalah nilai taksirannya, jadi ganti menjadi 30,5 ditambah B1. B1-nya berarti negatif 0,25 ya. QD tetap, errornya dihapuskan karena ini sudah masuk ke persamaan. Pendugaannya sudah mengeliminasi error. Nanti error ada bab khusus untuk pembahasannya. Jadi
fungsi permintaannya adalah PD sama dengan 30,5 dikurangi 0,25 QD. Ya, ini untuk fungsi permintaan. Oke, rekan-rekan sekalian, nanti kita coba lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya ya, terkait dengan fungsi penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.